Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kali ini lagi-lagi Roy Suryo dipermalukan sahabat ya. Seorang ahli di bidang pendidikan yang memang fokus selama ini di luar negeri mengomentari hasil wawancara Roy Panci yang kesannya itu tidak tepat. Jadi objek yang diwawancarai orang yang tidak tepat, yang tidak tahu sama sekali, yang tidak punya kompetensi, dan bahkan kalau boleh disimpulkan bahwa salah alamat. Sekelompok pencari kerja yang butuh kemampuan bahasa Inggris, yang kemudian mengambil kursus bahasa Inggris, inilah yang diwawancarai oleh Roy Panci. Jadi bukannya para dosen-dosen atau para profesor-profesor yang ada di UTS atau sekalian pihak akademik yang ditanyakan untuk meng-cross check bagaimana sebenarnya ijazah Gibran Rakabuming Raka, apakah benar dia dapatkan itu dengan baik atau sebagaimana yang dituduhkan oleh Roy Panci. Nah, di sinilah problemnya sahabat. Jadi menurut saya wajar saja kalau kemudian rakyat bertanya apa benar dia meneliti atau hanya sekedar membuat drama politik murahan di luar negeri. Nah, coba kita cross check videonya. Contohnya adalah untuk seseorang yang ngambil di UTS, kemudian dia sertifikat lulusan dari UTS itu, INSERT itu, digunakan untuk masuk di kampus swasta negara Singapura gitu. Nggak bisa. Jadi pelajaran di sana memang hanya bahasa Inggris yang diperlukan. Yang kita belajar bahasa Inggris. Di UTS-nya Mas ambil fak apa? Nursing. Ya. Oke. Adakah pelajaran nursing itu ketika di matrikulasi tadi, di PP tadi? Nggak ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena murni bahasa Inggris. Murni bahasa Inggris. Ini penting banget dulu ya. Wah, karena disinformasinya masih berlanjut, saya perlu luruskan lagi ya. Semua orang yang diwawancara itu bukan lulusan foundation atau diploma pathway program dari InSearch, tapi hanya sekolah bahasa. Memang InSearch ada sekolah bahasa, ada pathway programs. Ada yang mau bekerja sebagai perawat di Australia, tapi syarat bahasa tidak memenuhi, makanya Bapak itu mengambillah sekolah bahasa. Padahal ini beda banget dengan pathway program. Syarat bahasa cuman untuk memenuhi syarat kemampuan bahasa. Sementara pathway program seperti foundation dan diploma itu untuk memenuhi syarat akademis masuk universitas. Jadi kalau cuma lulus sekolah bahasa InSearch memang tidak bisa memenuhi syarat bahasa di luar negeri. Skor IELTS atau TOEFL tetap wajib. Tapi kalau syarat akademis beda lagi. Seperti sudah saya jelaskan di video yang lalu. Dari foundation atau diploma InSearch bisa diterima di universitas lain di luar Australia. Ini contoh website resmi ya, dari Taylor's University Malaysia misalnya. Jelas tertulis, untuk masuk program Bachelor of Business S1 ya, bisa dari Foundation Business dari Higher Education Institutions yang lain. Jadi sudah sangat jelas ya, yang dilakukan Pak Roy Suryo dan narasumber ini adalah disinformasi. Yang masih percaya berarti punya niat jelek. Beda pilihan politik itu wajar, tapi kalau Anda memilih kelompok yang menggunakan cara-cara disinformasi terus-terusan seperti ini, apakah Anda mau percaya mereka memimpin bangsa kita dengan baik? Bayangkan ya, jauh-jauh ke Australia, ongkos mahal, waktu habis, tapi ujung-ujungnya cuma buat menyebar kebohongan publik. Itu yang dilakukan Roy Suryo. Ngaku-ngaku mau cari kebenaran, katanya mau klarifikasi pendidikan. Tapi ternyata yang dibawa pulang malah disinformasi kelas receh. Lucu, orang yang dulu dikenal ahli telematika sekarang malah jadi ahli pelintika. Pelintir fakta seenaknya. Datang ke kampus orang, wawancara seadanya, lalu dibungkus dengan narasi seolah-olah dia sedang membongkar konspirasi besar. Padahal yang diwawancara bukan lulusan akademik apapun, cuma sekolah bahasa. Karena itu bagi kita sahabat ya, apa yang dilakukan Panci ini hanya menciptakan panggung sesungguhnya untuk mempermalukan dirinya di luar negeri. Sementara kita tahu bahwa di tanah air saat ini rakyat kita, bangsa kita lagi fokus membangun. Tapi yang dilakukan oleh para pemburu ijazah ini justru betul-betul membuat tindakan di luar logika akal sehat ya. Bayangkan saja mempertanyakan ijazah Gibran
Justru kemudian yang ditanya itu kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Naling itu, dan ini pasti valid karena beliau ahlinya. Itu rupanya adalah sekelompok pencari kerja yang membutuhkan kemampuan bahasa Inggris sebagaimana yang saya sampaikan di awal video tadi. Kasihan sekali. Jadi lagi-lagi Roy Panci di sini betul-betul dipermalukan oleh congornya sendiri, oleh cara-caranya sendiri. Nah, dalam situasi seperti ini sahabat, memang kecepatan informasi itu kadang-kadang jauh lebih dipentingkan. Termasuk apa yang dilakukan oleh Roy Suryo, soal benar salah apa yang dia lakukan itu tidak penting, karena pada akhirnya dia akan membangun lagi narasi baru yang akan menutupi narasi sebelumnya, dan pola itu yang terjadi selama ini. Begitu di sini dilakukan semacam kanter, maka dia melakukan lompatan ke sini. Terus dia melakukan seperti itu, dan ini pola sebenarnya adalah skenario yang sudah dirapatkan oleh mereka. Jadi dia sudah membuat ritmenya, termasuk ada replikarun di situ yang menjadi salah satu ahli tata negara yang kira-kira memberi mereka bahwa hindari menggunakan bahasa-bahasa seperti ini sehingga Anda bisa tidak terjerat hukum. Nah, tetapi apapun itu, saya kira rakyat sudah pintar sahabat ya. Seluruh rakyat Indonesia hari ini sudah melek informasi, sekalipun kadang-kadang terlambat menerima informasi pelurusan. Nah, karena itulah apa yang disampaikan Ibu Inaling ini penting kita sebarluaskan. Sebab saya kira apa yang menjadi temuan-temuan Panci di Australia dengan memblok up video Ibu Inaling ini mampu menutupi kebohongannya, sekalipun terlambat ya, karena pasti kebohongan ini lebih duluan di-up oleh akun-akun yang memang selama ini secara konsisten itu menjadi corong menyebarkan informasi hoaks dan fitnah serta kebohongan dari teroris ini, terutama dari Panci. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi bahwa seluruh informasi yang beredar di media sosial seyogyanya memang diverifikasi baik-baik. Bayangkan kita ditipu habis-habisan oleh Panci jauh-jauh ke luar negeri hanya untuk mewawancarai kelompok pencari kerja yang kebetulan minim bahasa Inggrisnya. Jadi dia butuh TOEFL dan IELTS ya, supaya dia bisa diterima di perusahaan. Dan itu yang diwawancarai dan disepadankan dengan sistem akademik yang ada di UTS yang ditempuh oleh Gibran. Dan kalau orang tidak teliti menyimak informasi yang disampaikan oleh para pekerja, yang boleh jadi di situ juga ada sopir, macam-macam lah pekerjaannya orang di sana. Yang jelasnya dia butuh sertifikasi bahasa Inggris. Ini kelihatannya benar apa yang disampaikan Roy Panci. Tentunya ada Ibu Inaling ini yang saya kira menolong kita mengkonfirmasi kebohongan-kebohongan yang dibangun oleh Roy Panci ini, sehingga clear semuanya. Dan kita berharap setiap informasi seperti ini memang harus cepat untuk ditanggapi, sehingga rakyat kita tidak lama dijejali dengan informasi-informasi sesat. Karena sekali lagi yang namanya informasi kalau itu terulang terus-menerus, maka dia akan tersave di otak kecilnya, dan pada akhirnya yang bekerja adalah alam bawah sadar dan selalu mengingat itu sebagai suatu kebenaran, dan itulah memang target mereka. Karena Baginda Ali juga pernah mengatakan demikian, bahwa yang namanya kebenaran yang hanya sesekali diperdengarkan itu akan dikalahkan oleh kebohongan yang terus-menerus diulang-ulangi, karena itu tadi tersave di otak kecilnya orang lalu bekerja di bawah alam bawah sadarnya. Saya kira demikian sahabat, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Kita terus konsisten menyebarkan informasi-informasi untuk mengkanter ujaran kebencian, hoaks demi untuk bangsa dan negara kita. Jadi sekali lagi, ini bukan saja soal Gibran, ini bukan soal Jokowi, ini bukan soal Prabowo, tetapi ini soal bangsa Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.